rekan-rekan kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang kami. Sampai di sini aja diri ya, biar Bu warganya biar percaya. Nah, gitu kan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini tim kami, tim 2 dari FKP ini bisa melaksanakan kegiatan FKP yang pertama, tepatnya di desa Sokedeje ini. Desa Sokedeje. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari tim FKP tim 2 akan melaksanakan pada hari ini tentunya akan menyampaikan tindak lanjut dari pada kisaran bulan Oktober atau Desember. Waktu itu petugas registrasi sosial ekonomi telah melaksanakan pendataan di desa Sokedeje. Untuk itu sekarang ini tim FKP akan menyampaikan dan diverifikasi lagi sama para kadus dari masing-masing kepala dusun ini. Nah, untuk selengkapnya mungkin secara detail nanti secara teknis warga yang mau diverifikasi atau dirubah mungkin itu kewenangan kepala dusun, tentunya dengan teknis yang akan disampaikan dengan Pak Samsul ini. Pak Samsul ini juga anggota FKP di kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya Pak Samsul menyampaikan sambutan. Mungkin dari Bapak Kepala BPS Kabupaten Bangkalan akan menyampaikan sedikit sepatah dua kata untuk kami. Kiranya kami hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Kepala Desa apa tadi? Sokedeje beserta aparat jajarannya. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh masyarakat. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Babinsa dan Babin Kamtibmas. Terima kasih Pak kedatangannya. Kemudian seluruh kepala dusun di lingkungan desa Sokedeje yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya, wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat taufik wal hidayah. Kita semua bisa berkumpul di sini di dalam acara forum konsultasi publik. Ini bahasa susah begini. Bahasa mudahnya bukrembuk terkait yaitu hasil pendataan tahun 2022, yaitu terkait dengan data perlindungan sosial. Harapannya dengan bukerbuk ini kita akan dapatkan data yang tersohih, jadi data yang terupdate, tervalid. Dan semoga acara ini diberi kelancaran dari awal hingga akhir dan mudah-mudahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salat dan salam semoga tetap tertujukan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi luhur, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir di sini beserta keluarga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Saya juga ini ucapan terima kasih khusus Bu. Yang pertama untuk Ibu Kepala Desa yang telah memfasilitasi ini sehingga acara bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kebetulan saat ini ada Pak Babin dan Pak Babin kami masih sibuk Bu. Jadi akhirnya ada kegiatan pilkades. Pilkades kalau di Madura ini pilkades sama dengan caro gitu. Jadi ini momen saya nih. Ya, sama Pak. Jadi semoga aman-aman saja Pak kalah ya. Jadi saya terima kasih sekali Pak menyempatkan waktunya karena saya dari Tanah Merah tadi mereka juga berbagi karena Pak kami juga personal kami terbatas, kami harus
konsentrasi dengan Pilkades Amin 3 dan Presiden. Jadi terima kasih sekali Pak. Bapak Ibu sekalian, jadi kegiatan ini Bu Kepala Desa, ini kegiatan bukan kerjanya BPS saja Bu, bukan kerjanya statistik saja, tapi menurut Pilpres nomor 4 tahun 2002 ini pekerjaan bersama-sama. Karena pekerjaan Rexosek ini bukan pekerjaannya BPS sebenarnya. Kita baru pertama kali ini diminta tolong. Kita punya itu sensus dan survei, diminta tolong pertama kali ini terkait Rexosek. Nah ini dalam Pilpres itu Pak TNI-nya ke Pak Panglima TNI juga dapat tugas Pak. Jadi minta seluruh jajarannya ke bawah untuk mengawal Rexosek, termasuk Bapak Kapolri sampai ke bawah. Nah BPS ini dalam Perpres itu, peraturan Presiden itu kita diminta sebagai mendatanya, bantu mendata. Nah untuk mendapatkan data yang sahih, orang Madura itu sahih ya, data terkait untuk perlindungan sosial itu dilakukan 3 tahap. Tahap yang pertama, petugasnya itu harus orang dari sini, Bu, yang diketahui oleh Bapak Kepala Desa. Jadi memang rekrutmen lamaran untuk petugas ini boleh siapa saja, tapi tidak mungkin kalau orang Surabaya suruh data di susah namanya, Soket Deja. Nah, Soket Deja ini apa namanya? Gak mungkin dari sana, ya orang sini. Jadi untuk supaya terdata dengan baik, ya itu. Kemudian di dalam tahap pertama ini Bapak petugasnya itu mendatangi Bapak Kasun Pak ya, menanyakan kakak-kakak mana yang miskin, kakak mana yang tidak miskin. Kan sudah tanya Pak ya. Nah, di dalam tahap 1 ini itu sudah dilakukan Bu Kepala Desa. Tapi kita mengerti bahwa mungkin ada yang harus disempurnakan. Karena apa? Karena untuk mengetahui sosial ekonomi ini kan itu perasaan dari Pak Kasur sendiri. Kita nggak tahu, mungkin rumahnya biasa, di dalamnya punya mas-masan segini. Mungkin dia rumahnya biasa, dia punya kos-kosan di Surabaya atau di Kamal. Kita nggak tahu ya. Maka itu disempurnakan dengan tahap kedua. Tahap kedua ini dengan cara apa? Dengan pendataan, Pak. Pendataan melalui daftar pertanyaan. Bahasa susahnya itu kuesioner, pakai daftar pertanyaan. Ditanyai aset-asetnya untuk disempurnakan tahap pertama ini. Ditanyakan sehingga dari hasil tanah tadi di tahap kedua tadi itu diserahkan ke, ini juga maaf ya, Bapak saya mungkin tahu ya, robot aplikasi Pak. Jadi pakai aplikasi namanya Proximin Test. Dimasukkan daftar pertanyaan tadi yang sudah diisi oleh warga dari pintu ke pintu, semua didata dari pintu. Akhirnya dapatlah suatu daftar urutan dari mulai kakak yang paling miskin, paling tidak mampu sampai yang mampu. Nah, daftar itu sudah jadi, nanti akan diserahkan kepada para Kasun. Dilihat apakah itu benar warganya. Kemudian dilihat dari hasil olah robot tadi ada 4 penggolongan, Pak. Dikasih kode 1 jika kakak itu sangat miskin, paling miskin. Mohon maaf, sangat miskin itu apa Pak? Kakak beli susah lagi. Nah, itu sangat miskin. Yang kedua miskin, kode 2 itu miskin. Nah, ini miskin biasa. Oh dia miskin ya, nah, itu miskin biasa. Yang ketiga namanya kode 3 itu adalah rentan miskin. Rentan miskinnya parah miskin atau miskin senyaman. Jadi miskin nyaman itu contohnya apa? Kalau anaknya sakit langsung miskin. Mendadak minyak goreng naik langsung miskin. Nah, itu parah miskin. Jelas lagi? Ya. Jadi kalau kode 4 itu kata robotnya tidak miskin, mampu. Jadi itu sudah terurutkan daftarnya dari yang mulai sangat miskin sampai yang tidak mampu. Amin. Jadi itu nanti dilihat. Tapi kita juga mengerti kok Pak, yang namanya robot, yang namanya aplikasi itu buatan manusia, ada kelemahannya. Maka kita harus sempurnakan lagi dengan tahap yang ketiga, yaitu rembuk datangkan tokoh masyarakat. Jadi nanti Bapak sekalian nanti dilihat dari rembuk ini, daftar tadi dilihat. Oh namanya siapa ini? Salim. Salim ini oleh komputer, oleh robot divonis sangat miskin. Bapak setuju apa tidak? Oh iya ini warga saya setuju dia sangat miskin. Tinggal kasih tentang aja, contreng, setuju. Terus baris kedua, oh namanya Ali ini divonis sama komputer
rentan miskin, marak miskin. Tapi sampean, enggak, saya tahu Ali ini kaya Ali tambah kemenyak aja. Nah, misalnya, maka kodenya yang 3 rentan miskin tadi bisa dirubah. Sehingga karena Anda tidak setuju, maka tidak ditanda conteng ini, tapi ditanda silang. Saya tidak setuju Pak. Tapi saya rubah menjadi kode 4 yang namanya mampu. Maka angka 3 tadi dicoret ke kode 4. Kemudian setelah dikasih kode 4, nanti yang namanya Ali tadi itu cocok dengan siapa? Mirip dengan siapa? Ini Pak Ali ini dalam daftar ini cocoknya ini mirip dengan keluarganya Bukades pula. Dari cari Bukades. Oh, Bukades itu nomornya 50. Nanti dijajarkan ke nomor 50 bahwa Ali ini kekayaannya atau ekonominya mirip dengan Bukades. Kira-kira begitu. Jelas ya? Sederhana. Jadi mencontreng atau mensilang saja. Kalau seandainya disilang harus ada alasan. Alasannya harus. Kenapa Anda tidak setuju? Karena dia punya tambak banyak. Karena dia adalah sapinya banyak. Nah, Kalau atau sapinya hanya paron, Pak, ambil paron. nah, makanya itu. Kalau dia memang paron, rentan miskin. Gitu. Kalau divonis begitu ya, jelas ya? Oh, ini ternyata divonis miskin, tapi dia itu PNS. Ya harus dirubah jadi kode 4. Orang-orang pegawai negerinya sogi-sogi. Kalau dia bilang, oh iya tapi dia itu goreng diutangnya, salah sendiri nggak pada ngutang kredit gitu ya. Yang jelas kalau TNI, Polri, ASN kayak saya itu harus kasih kode 4. Itu artinya dianggap mampu. Paham ya Pak ya? Nah, itu nanti pekerjaan selama di sini. Dan setelah selesai ini harus selesai hari ini Pak. Nanti Bapak paraf, karena Bapak paraf, kemudian tantangan, stempel, data itu akan dikumpulkan lagi, dijadikan data final. Jadi kita BPS itu hanya tugasnya hanya mendata saja Pak. Nanti kalau kaitannya dengan bantuan kesehatan, bantuan sosial ekonomi, itu bukan urusan kami. Itu nanti di instansi yang lain. Pekerjaannya instansi yang lain. Jadi bagi-bagi pekerjaan. Nanti lagi, jelas ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian mungkin juga nanti Bung Andes ada yang katakanlah terlewat. Oh, yang katakanlah si Dulno ini warga saya, kok nggak masuk ya? Nanti ada mekanisme yaitu penambahan. Penambahan itu nanti akan diajarkan oleh Mas apa tadi? Samsul. Mas Samsul ini asisten fasilitas. Nanti saya lihat. Kalau nanti waktu menerangkan jelas, aman. Kalau ada yang kurang jelas, saya izin ya, saya nambahkan gitu ya. Sehingga supaya Bapak Kadus ini tambah jelas, sehingga datanya yang nanti dari sini adalah data yang betul-betul soal. Mungkin itu Bu Kades yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Babinsa, Pak Babin Kapolres. Terima kasih semua Pak Kasun. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita usahakan ini adalah bagian dari mencintai negara gitu. Jadi bagian dari mencintai dari amal soleh ya. Jadi itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tapi sampai ke tingkat bawah pun ikut memikirkan negara ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke saya tak nyantai saja, saya di belakang saja. Di sini di sini. Puasa. Apa? Sudah silakan. Saya nyantai saja.